Cuan, kembali lagi di Invest Time on Location. Masih bersama dengan saya Bunga Cinka yang hari ini berbunga-bunga karena memakai baju warna kuning seperti bunga matahari. Nah, udah olahraga belum? Jangan lupa untuk olahraga ya. Hari ini Bunga, tadi kan habis olahraga di taman kan, jogging-jogging. Sekarang nyobain alat beratnya dan ini juga brand lokal gitu. Udah capek nih, Ko Edwin mana ya? Ko Edwin. Nah, ini dia. Gimana alatnya? Seru banget kok, ini seru. Mainnya kayak mainan, kayak ayunan kok, seru banget. Kan tadi Bunga udah cobain semua alat berat kita kan? Ya, udah. Kebetulan di sana kita ada ruangan live streaming untuk lihat-lihat alat yang versi kecilnya. Mau lihat juga nggak? Mau banget. Ayo Yuk. kita lihat. Yuk, Sobat Cuan, kita lihat ke workshopnya, ke tempat live streaming. Ini yang berapa kilo sih? Yang Mas itu Edwin? kebetulan 2 kilo. 2 kilo udah kerasa berat. Halo Sobat Cuan, ini dia kita sudah sampai di ruang workshopnya ya, Ko Edwin ya. Ini atau biasanya sering kali dipakai untuk live streaming Iya, gitu ya, benar Ko. sekali. Kok ini produknya ada apa aja sih? Kok banyak banget ya? Kita lihat. Ya, produknya sih rata-rata untuk olahraga semua. Cuman kita hampir ada untuk segala jenis olahraga sih. Misalnya fitness, yoga, bola sepak, bola basket juga ada, sampai alat-alat olahraga di rumah. Oh gitu. Kalau yang ini gunanya untuk apa kok? Nah, kalau ini kebetulan untuk sit up sih. Jadi dia ditempelin di lantai, terus kita bisa alat bantu sit up. Oh gitu, ini lengkap banget ya, mulai dari alat-alat untuk penunjang olahraganya. Kalau ini untuk apa kok? Kalau ini biasanya orang menggunakan untuk pull up sih. Oh. Jadi ditempelin di tiang, dia bisa untuk pull up dibantuin dari bawah. Oh iya, sampai ada botol minum segala. Ini kalau dari segi harga kok, range harganya berapa sih kok? Kita sih harganya sangat beragam ya. Ada yang mulai dari 20.000 sampai jutaan juga ada. Cuman kebanyakan sih range-nya itu 20 sampai di 300.000 aja. 20.000 sampai 300.000. Iya, benar. Wah, ini cukup terjangkau ya kok Iya. ya untuk alat-alat olahraga yang ini sebetulnya juga investasi untuk kesehatan diri nih ya kok ya. Iya, benar. Oke, kalau yang paling murah dan yang paling mahal ini produk apa sih kok? Kalau yang paling murah sih biasanya kayak seperti botol ini sih yang 20 ribuan. Kalau yang paling mahal ada yang alat-alat berat tadi sih, misalnya treadmill. Nah, itu bisa jutaan sih. Kalau yang alat-alat untuk sit up, lalu juga ini kan kita bisa pakai untuk di rumah ya kok ya, ini berapa nih kok? Kalau yang itu di bawah 100.000 sih. Di bawah 100.000? Iya. Di bawah 100.000 udah dapat barang unyu kayak gini ya, luar biasa, keren banget. Nah, kalau kita bicara lagi soal bisnis nih kok, tadi kan Koko udah sempet ngejelasin omsetnya itu per tahun bisa sampai miliaran gitu ya kok. Iya. Tapi itu kan maksudnya adalah hal yang sukanya nih. Dalam menjalankan bisnis ini hal duka apa aja sih kok yang ditemui gitu, kayak strugglingnya apa, mulai dari awal membuat bisnis ini tuh seperti apa? Sepengalaman saya sih yang paling susah dalam bisnis itu adalah mempertahankan dan gimana caranya scaling up sih. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti bahwa dalam bisnis kalau misalnya kita stagnan berarti kita mati nantinya. Berarti kan bisnis itu setiap saat harus meningkat terus. Gimana caranya kita bisa meningkat terus. Dan kadang-kadang demand itu yang kita udah targetkan tapi tidak bisa tercapai. Ya. Nah, selain itu juga ada masalah-masalah kecil seperti bidang operasional ya. Misalnya aja kita ditipu sama supplier, kita udah bayar terus barangnya itu nggak datang. Atau bisa juga kondisi-kondisi tertentu seperti corona, misalnya COVID itu datang, akhirnya satu segmen nggak bisa kita jalankan, akhirnya kita mungkin nggak bisa bayar karyawan karena itu kalau kita nggak bisa beradaptasi. Kira-kira sih kesusahannya itu sih. Oke, tadi Koko bilang sempat ditipu. Itu kapan tuh kok dan kerugiannya berapa besar? Kalau kerugiannya sih ada beberapa kali sih, tapi yang untuk ada satu yang paling saya ingat sih yang misalnya sendal ya, itu sekitar ratusan sih. Jadi kita karena udah percaya order terus sama supplier, ternyata barangnya sendalnya itu laku dan kita order banyak, tiba-tiba pas ordernya banyak, pabriknya itu nggak ngirim ke kita barangnya. Oh gitu, itu sering kali terjadi atau gimana Bang? Kalau dibilang sering sih enggak, karena begitu kita ada suatu kegagalan atau suatu masalah kan kita adaptasi. Kayak misalnya supplier ini, akhirnya kita kan bisa mengubah terms of payment-nya, jadi kita nggak gampang lagi percaya sama orang.
kita nentuin gimana bayarnya, misalnya bayarnya dikit dulu, barangnya nyampe bisa baru bayar. Nah, kadang-kadang masalah itu yang membuat kita belajar bahwa oh ini pentingnya nih mengatasi solusinya seperti ini. Oh gitu, jadi sebetulnya ada banyak masalah yang harus dilalui juga, struggling yang harus dilalui juga, tapi dengan itu jadi banyak pembelajaran yang diambil juga ya kok ya, untuk membangun bisnis ini dan mempertahankan bisnis ini. Nah kalau ngomongin tadi kan soal kayak strugglingnya gitu ya kok ya, kayak tantangan-tantangan yang harus dihadapi lah. Kalau soal persaingan di industri ini seperti apa sih kok? Apakah ini udah mulai banyak nih brand-brand lokal juga yang sudah mulai mengeluarkan alat olahraga ataupun pakaiannya atau seperti apa kok? Persaingannya sih ketat ya. Jadi sebelum saya memulai bisnis ini pun kita udah tahu kan kalau misalnya merek-merek internasional apa yang di bidang olahraga tuh udah besar banget yang hampir mungkin kita nggak bisa lawan. Nah selain itu setelah corona tepatnya sih mulai banyak brand-brand lokal juga yang menyaingi kita sih mulai bermunculan karena kan emang kebiasaan orang untuk olahraga di rumah itu udah mulai timbul. Jadi memang banyak saingan-saingan yang muncul sih. Oh gitu, tapi tetap optimistis atau gimana nih kok? Ya pastinya sih kita optimis sih. Oke, nah untuk kalau misalnya semakin ketat persaingannya, ini inovasi-inovasi apa sih kok yang biasanya dikembangkan di Fits ini kok? Oke, kalau untuk ketatnya kompetitor sih yang kita lakukan adalah lebih fokus ke diri sendiri sih, karena kan kita nggak bisa menghalangi orang untuk masuk ke dalam bisnis kita kan, pasti ada aja, nggak bisa kita halangin orang, cuman yang bisa kita lakukan adalah kita balik ke diri sendiri. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara untuk brand atau bisnis kita ini berkembang, apa yang bisa kita lakukan lebih, apa yang bisa kita berikan lebih untuk customer, sehingga yang saya cantumkan sih gimana caranya kita service ke customernya itu bisa makin lama meningkat. Namanya orang kan kalau kompetitor itu mengejar kita kan berarti dia dari bawah ke atas. Kalau misalnya kita tetap di poin yang sama, maka kita nggak akan berkembang. Jadi gimana caranya kita menginovasi baru sehingga kita itu tetap di atas, dia nyusul kita ke atas lagi. Jadi lebih pentingin inovasi dan lebih pikirin apa yang bisa kita berikan lebih ke customer kita dibandingin kompetitor-kompetitor yang lain. Oke, nah kok kita bicara soal pabrik nih kok. Kalau untuk pakaian, lalu juga sepatu, itu pabriknya ada di mana sih kok? Nah, kalau untuk pakaian dan sepatu, misalnya kayak gym bag, botol, itu kita di pabrik lokal sih. Biasanya kita ngambilnya di Bandung. Nah, kalau untuk alat-alat seperti ini kok, apakah sudah bisa diproduksi di Indonesia atau kok impor? Nah, kebetulan sih untuk sekarang ini kita masih impor ya dari luar. Karena semenjak saya cari-cari sih, saat ini di Indonesia sih saya belum ketemu yang bisa memproduksi barang. Karena kan susah juga ya, kayak misalnya kita punya 200-300 SKU dan itu kan butuh banyak pabrik yang berbeda. Dan di Indonesia itu belum ada pabrik yang bisa melayani semuanya juga. Dan bahkan kayak misalnya matras yoga pun itu masih susah untuk bisa diproduksi di Indonesia. Itu susahnya dari segi apa sih kok? Apakah mulai dari bahan bakunya atau SDM-nya atau apanya sih nih kok? Nah, pertama sih ya mungkin karena bahan bakunya. Karena di Indonesia sebagian bahan baku kan masih impor juga. Jadi walaupun kita buat di Indonesia, bahan bakunya itu masih dari luar. Dan kedua memang karena industri olahraga, terutama olahraga di rumah ini masih tergolong baru. Jadi belum ada pabrik-pabrik yang mengambil kesempatan itu sih. Nah, tentunya sampai sekarang sih saya masih menunggu. Lebih enak kan belinya lebih, kalau misalnya tersedia di Indonesia, pas kita beli juga lebih gampang, pengirimannya lebih gampang, itu saya sangat mendukung sih kalau misalnya ada. Oke, nah ini kayaknya Bunga lihat banyak banget ya kok alat-alatnya, lengkap banget, super lengkap, mulai dari yang kecil-kecil kayak gini sampai yang serem-serem gitu ya, di belakang tuh kayak serem-serem banget gitu loh Sobat Cuan. Nah ini apakah impornya dari satu pabrik atau beda-beda pabrik nih kok? Beda-beda sih. Jadi mungkin kalau soal pabrik sih kita kerjasama ada sekitar puluhan pabrik sih untuk semuanya ini. Oh ya, itu di baik itu di lokal maupun di luar. Karena kan biasanya pabrik itu dia punya kecondongan atau punya lini produksi, dia bagusnya di mana. Nah, kita manfaatkan itu. Misalnya satu barang bagusnya di pabrik A, maka kita ambilnya di pabrik A. Nanti kalau satu barangnya ini bagusnya di pabrik B, kita ngambilnya di pabrik B. Dengan begitu jadinya kita juga bisa menjaga kualitasnya sih. Oke, nah tadi Bunga lihat juga sebelum masuk ke ruangan ini, di belakang itu ada kantor ya kok ya, tempat karyawan-karyawan di situ. Ya, kita boleh kali ya lihat-lihat di sana sambil lihat seperti apa sih karyawannya kerjanya gitu kan. Mungkin kalau Sobat Cuan lihat mungkin hanya produk-produknya aja, tapi di belakang layarnya juga banyak elemen-elemen pendukungnya begitu ya kok ya. Kita boleh lihat-lihat ke dalam ya.
Oke, tapi jangan kemana-mana, Sobat Cuan. Kita akan main-main ke tempat kantornya, ke tempat kerjanya seperti apa. Kita lihat karyawannya kerjanya kayak gimana sih. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda. Oke, tetap di Invest Time on Location.